Coba deh, kamu ingat-ingat lagi. 3 tahun lalu, waktu gajimu masih UMR, hidupmu susah, dan pengap-pengap tiap bulan. Kamu ngerasa kayak, kalau aku punya gaji 2 juta lebih daripada sekarang, aku bakal punya tabungan yang cukup. Tapi lihat kenyataannya sekarang, udah 3 tahun atau mungkin lebih, gajimu udah naik 1 atau 2 kali lipat. Tapi gimana? Kamu udah punya tabungan? Kalau belum, berarti ada yang salah. Dan kamu tuh mulai mikir kayak, apa yang salah? Dan kemana semua uang ini? Halo, ini temanmu Yuda, and welcome to the Trainers Diary. Di video kali ini, aku tuh nggak bakal ngasih tau kalian gimana cara ngelipat gandakan uang. Aku bakal ngasih tau kalian adalah gimana cara mengatur pengeluaran kalian. Dan jebakan yang selalu hadir setiap kali ada kenaikan gaji. Yang bikin orang Indonesia itu susah banget buat punya tabungan. Jadi, ambil kopi kalian sekarang, kita bakal ngobrol. Sebelum kita bahas solusinya, kayaknya bagus kita ambil dulu akar masalahnya itu di mana. Nah, kalau kalian tahu ada yang namanya hukum Parkinson. Hukum yang biasanya digunakan di produktivitas. Yang bunyinya itu kayak gini. Pekerjaanmu akan melebar sebesar waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Maksudnya itu gini. Misalkan, kamu tuh sekarang punya kerjaan yang banyak. Dengan deadline 5 hari, kerjaan itu akan selesai di hari kelima. Tapi coba kamu punya kerjaan yang banyak, deadline-nya besok. Kamu itu akan berusaha sedemikian rupa, seberusaha itu, untuk bikin kerjaanmu selesainya besok. Yang artinya apa? Artinya, waktu menyelesaikan pekerjaanmu itu menentukan seberapa besar usahamu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itulah yang namanya hukum Parkinson. Masalahnya, hukum Parkinson ini juga berlaku di finansial. Dan lebih parah lagi, kalau kita masukin ke finansial ya, bunyinya itu jadi berubah. Pengeluaranmu itu akan melebar sebanyak pendapatan yang kamu punya pada saat itu. Waktu gajimu UMR, let's say 4 juta. Kamu bisa hidup, bisa nongkrong, bisa beli bensin, bisa makan, bisa bayar kos. Dan waktu gajimu 8 juta, 4 juta yang tadi itu masuk ke tabungan nggak? Ya enggak lah. Masuk ke mana? Ke barang-barang branded. Kalau hal yang sebenarnya tuh nggak perlu-perlu banget. Kayak misalkan apa? Yang dulunya punya HP Android cukup. Nambah gaji kayak, bisa nih kayaknya iPhone 17 Pro Max. Bisa nih kayaknya iPhone 17 Pro Max. Kopi dong, waktu main ngopi. Ngopinya di luar aja, Starbucks. Cek code e-commerce. Nggak usah barang-barang thrifting tuh nggak perlu. Kita ambil barang branded aja. Jadi, otak kita itu akan membuat kita memikirkan segala pengeluaran yang sebenarnya nggak cukup perlu untuk dimasukkan mengisi kekosongan 4 juta tambahan gajimu tersebut. Itulah yang namanya lifestyle creep. Coba kita perhatikan creep di sana ya. Creep itu bukan hal yang datang tiba-tiba. Bukan hal yang jebret, langsung kamu dapat. Enggak. Creep itu adalah hal yang diam-diam merayap, naik ke atas, sampai tiba-tiba ada di kamu. Bahkan orang tuh nggak sadar itu udah kena lifestyle creep ini. Itulah yang bikin banyak banget orang Indonesia, apalagi yang udah naik gaji, nggak bisa. Untuk apa? Menaikkan kualitas hidupnya. Dimana kamu tuh berpikir pasti, kalau misalkan aku udah naik gaji ya harusnya dapat self reward sedikit dong. Yang kamu kira, kamu lagi menaikkan quality of life. Padahal sebenarnya yang kamu naikin itu adalah apa? Cost of living. Jadi bukan naikin kualitas hidupnya, tapi gengsi hidupnya yang kamu naikin. Aku nggak lagi nyeramahin kamu dari out of nowhere. Kenapa? Karena aku juga pernah di posisimu dulu. Aku pernah punya gaji UMR? Pernah. Pernah naik gaji? Pernah juga. Waktu gaji UMR gimana? Pengap-pengap. Naik gaji? Pengap-pengap juga. Dan aku tuh di situ kayak ada sebuah palu yang mukul kepalaku dan bikin aku sadar. Kalau kenaikan gajiku itu terus aku kasih makan ke gengsiku, ya sampai kapanpun uang pensiun tuh nggak akan pernah ada, uang tabungan tuh nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau dengan kenaikan gaji aku bisa self reward semaksimal mungkin. Buat apa? Bikin aku happy. Padahal sebenarnya aku tuh lagi menghukum diriku sendiri dengan ngasih makan gengsi dan tidak membeli masa depanku. Tapi dari sana akan timbul sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita susah banget
ngerem yang namanya lifestyle creep ini? Jawabannya itu ada di yang namanya peer pressure di tempat kerja profesionalmu sekarang. Maksudnya apa? Ketika teman-temanmu lagi liburan ke luar negeri, kayaknya ningkatin quality of life-nya mereka, kamu tuh ngerasa ketinggalan. Padahal sebenarnya kita tuh nggak tahu di belakang hal itu ada apa. Bisa jadi mereka punya privilege sebelumnya, kita nggak tahu. Bisa jadi mereka nyicil segala macamnya. Bisa jadi juga mereka juga pengap-pengap kayak kita, tapi mereka makanin gengsinya mereka aja. Dan pertanyaan sebenarnya kan adalah, buat apa kamu kasih makan gengsimu kalau kamu nggak kasih makan masa depanmu juga? Kita kan nggak pengen terlihat baik sama mereka, kita kan pengen terlihat baik dengan diri kita sendiri. Terus kalau gitu apa dong solusinya, Yud? Gimana cara kita mutus rantai ini biar kita bisa lepas dari yang namanya lifestyle creep? Oke, teman-teman, sebagai channel yang peduli soal financial habit, aku bakal ngasih kalian sebuah sistem yang sangat gampang, yang bisa dipraktekin saat ini juga. Namanya adalah sistem auto debit. Udah ada pasti di bank kalian, dan itu gampang banget nyetapnya. Jadi, ketika ada kenaikan gaji, misalkan dari 4 juta ke 6 juta, naik 2 juta, 2 jutanya itu jangan masukin ke ember guilty free. Kalian langsung pakai sistem auto debit untuk masukin itu ke apa? Investasi atau ke saving goals-nya kalian. Ini namanya lock the race. Kita kunci kenaikannya. Jangan anggap itu ada. Kenapa? Karena toh sebelumnya kalian punya gaji UMR pun kalian hidup-hidup aja. Toh sebelumnya gaji sebelumnya juga sangat aman-aman aja. Bisa nongkrong, bisa beli bensin, bisa makan, bisa bayar kos. Semuanya bisa. Kenapa sekarang kenaikan gaji kan harus nambah gaya hidup juga kan? Tak perlu-perlu kan? Jadi ketika ada kenaikan gaji itu, kenaikannya 100% masukin ke investasi atau ke saving goals. Kenapa? Karena mereka yang akan kerja untuk kalian nanti yang bisa bikin kalian keluar dari red race ini. Jadi teman-teman, menaikkan gaya hidup itu gampang. 5 menit aja, klik, kalian bisa beli e-commerce. Tapi untuk benar-benar menaikkan kualitas hidup, itu sulit. Perlu kedisiplinan, perlu pengorbanan, perlu penahanan diri untuk self-reward kalian itu. Dan perlu sistem yang kuat. Jangan sampai kamu kerja udah capek, stres juga udah iya. Jangan sampai nanti uangmu jadi 0 di akhirnya. Karena kamu nggak bisa nahan untuk ngasih makan gengsimu itu. Sebelum ini berakhir, aku mau minta kalian coba tulis barang apa yang kalian beli pertama kali ketika ada kenaikan gaji. Kita ngaku dosa bareng. Tulis di kolom komentar barang apa dan kita perbaiki bareng-bareng mulai dari sekarang. Sekali lagi nama aku Yuda dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Keep these rough days off my mind.